Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Perdiansah, NPM 2021020164, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, tugas kajian ayat dan hadis tentang larangan terorisme. Di sini dengan saya sendiri, yaitu Reza Perdiansah, NPM 2021020164, dosen pengampu Dr. Edi Sosilo, MHI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu ayat tentang larangan terorisme. 1. Quran surat Al-Maidah ayat 33, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yu'arribunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusalabu aw tuqatta'a aydihim wa arzuluhum min khilafin aw yunfaw minal arzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Yaitu yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Yang kedua, asbabun nuzul. Ayat 33 surah Al-Maidah ini diturun berkaitan dengan orang-orang berlaku begal, rampok, atau orang-orang yang suka menyakuti dan burung teror kepada orang lain, baik di jalan, di tempat belanja, fasilitas umum, rumah, dan sebagainya. Jadi ayat ini tidak turun ditunjukkan kepada orang-orang musyrik atau mereka kaum munafik. Banyak sebab yang melatar belakangi turunnya ayat 33 ini, namun pada dasarnya semua sama, yaitu disebabkan perbuatan begal, rampok, dan menakut-nakuti orang lain. Salah satunya adalah riwayat Bukhari dan Muslim yang menceritakan dari Anas bahwa ada sekelompok orang dari suku Kal dan Urainah datang menghadapi Nabi di Madinah. Mereka hidup tidak sehat, maka Nabi di Madinah dengan tujuan berdialog dan ingin masuk Islam. Selama di Madinah, mereka pun tidak sehat, maka Nabi pun menyuruh mereka agar pergi menemui pengembala di tengah padang. Mereka pun pergi dan menemani dan meminum susu dan air kencing onta, namun mereka melakukan tindakan tercela dengan membunuh si pengembala dan merampas onta, ternyata kemudian keluar dari Islam. Yang B, hadis tentang larangan terorisme menakut-nakuti orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini tidak boleh salah seorang dari kalian mengacungkan senjata pada sanggarannya, karena dia tidak tahu bahwa bisa jadi setan menghempaskannya dari tangannya sehingga dia jatuh ke dalam jurang neraka. Yang C, kandungan hukum ayat dan hadis tentang larangan terorisme, yaitu yuharibunallah, artinya memerangi Allah, tapi maksudnya adalah memerangi hamba-hamba Allah, baik yang muslim maupun non-muslim, di negara Islam atau negara berpenduduk muslim. 2. Makna memerangi di sini adalah sikap tindakan yang membuat kerusakan seperti merampas harta, membunuh, membuat kekacauan dan segalanya. 3. Makna fasadan ialah semua tindakan yang merusak seperti membegal, merampok, menakut-nakuti orang-orang yang lewat, yang lagi bekerja, yang mencari nafkah, yang berpergian, atau yang mencari ilmu pengetahuan. 4. Hukuman dunia bagi pelaku teror adalah begal ataupun perampokan. Ada 4 macam, yaitu 1. Dihukum mati jika pelakunya melakukan pembunuhan. 2. Dihukum mati dan dihisab jika pelakunya melakukan pembunuhan dan perampokan. Yang 3. Dipotong tangan dan kakinya secara silang jika pelakunya hanya merampok harta tanpa membunuh. 4. Dibuangnya dari negeri asal jika mereka melakukan tindakan menakuti orang lain saja. Yang 5. Hukuman di akhirat bagi pelaku teror dan begal, rampok adalah kehinaan dan disiksa pedih di api neraka. 6. Jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ditangkap, maka taubatnya diterima Allah dan dosa kepada Allah akan diampuni. Sedangkan kesalahan kepada sesama manusia seperti membunuh
niatnya merampok atau teror, maka tetap harus jatuh di hukuman dunia, yaitu dihukum mati atau mengembalikan harta rampokan. Hukuman mati hanya bisa dirampus jika pihak keluarga memaafkan pelaku. D. Kasus aksi terorisme terbesar sepanjang sejarah Indonesia, yaitu bom Bali. 1. Bom Bali 1 kejadian pada 12 Oktober 2002 tepat pada jam 23.15 WITA waktu Indonesia bagian tengah. Ledakan terjadi di pagi Plu Gang Sari Club. Ledakan pertama dilakukan oleh Iqbal yang menggunakan bom rompi di pagi tersebut. Ia turun terlebih dahulu dari mobil L300 yang berisi 150 kg bom RGX. Setelah bom meledak dan menewaskan Iqbal seketika, kerumunan pun terjadi. Orang-orang luar untuk mencari sumber keledakan. Tak lama setelah orang berkerumun, Jimmy yang ada di dalam mobil meledakkan detonator. Bom pun meledak besar tepat di depan Sari Club. Ledakan selanjutnya terjadi di depan konsultasi Jenderal Amerika Serikat di Denpasar. Ledakan besar yang mencapai radius 1 km tersebut menewaskan 202 orang dan 209 lainnya luka parah. Kebanyakan korban tewas adalah warga asing berjumlah 198 orang yang berasal dari 34 negara. Ini membuat bom Bali 1 sebagai aksi terorisme kedua terbesar di dunia setelah kurang lebih 9 abad. Polisi menunjukkan berbagai elemen termasuk tim forensik dari Australia untuk mengidentifikasi jenazah. Hal ini mengingat kebanyakan warga Australia yang menjadi korban. Tak butuh waktu lama, 30 Oktober 2002, 3 sketsa wajah dipublikasikan setelah pemeriksaan lebih dari 50 saksi. Pada 5 November 2002, Ambrogi ditangkap sebagai salah satu pelaku utama bom Bali. Kas pinggangnya masih lengkap berisi segala sekuk pembayaran, alat bom, sawakos, dan lain-lain. Penangkapan Ambrogi juga merupakan titik terang penangkapan tersangka lainnya yang menyebutkan dua adiknya, Ali Imran dan Ali Fauzi, serta Komarudin sebagai eksekutor. Adapun Ali Gufron alias Muklas, kakak Ambrogi dan Mubarak, terlibat dalam persiapan. Selain itu, Imam Samudra, Idris Gulmaking, Umar alias Wayang, dan Umar Patek juga terlibat dalam aksi tersebut. Persidangan menguatkan peran Muklas, Imam Samudra, dan Ambrogi yang mengambil peranan yang paling penting dan juga sebagai inisiator. Ketiganya divonis hukuman mati. Adapun Ali Imran, Abdul Ghani, dan Mubarak divonis hukuman seumur hidup. Penangkapan itu juga menaikkan nama Tenggulung, Lamongan, desa Ambrogi dan keluarganya. Sebuah pesantren bernama Al-Islam juga berdiri di sana di bawah asuhan keluarga Ambrogi. Jemaah Islami sejak saat itu menjadi kelompok teror paling menakutkan di Indonesia. Analisis pengeboman Bali 2002 atau dikenal dengan bom Bali 1 adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari pada tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di pagi tersebut Gang Sari Club di Jalan Legian di Kuta Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsultan Jenderal Amerika Serikat. Walaupun jaraknya cukup berjauhan, rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga berperan di Bali pada tahun 2005. Kesimpulannya, pengeboman atau kita sebut dengan terorisme pada Indonesia belakangan ini menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan kehilangan nyawa serta harta benda yang dimiliki masyarakat, dan banyak mengeruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan internasional. Ledakan bom merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi modus bagi pelaku terorisme di negara kita ini. Larangan terorisme juga sudah terang-terangan dijelaskan di Al-Quran yang saya cantumkan pada analisis saya tadi. Hukuman yang berat baik di dunia maupun di akhirat pun sudah ditulis secara gemilang dan nyata, tapi tidak memberikan efek jera bagi pelaku terorisme. Pentingnya memperkuat iman kita agar tidak terpengaruhi hal yang menyesatkan. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kasus yang saya angkat pada kesempatan hari ini dan menerapkannya mulai dari diri sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.